Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Dedi Supandi SSTP SSI, Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 Kabupaten Bogor, Bapak Haji Dadang Sufyan MPD, kemudian pengawas pembina SMA Negeri 1 Megamendung yaitu Bapak Haji Abdul Syukur MPD, dan seluruh teman-teman baik itu sebagai wakil kepala sekolah maupun calon kepala sekolah dan seluruh kru SMA Negeri 1 Megamendung, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, saya akan memberikan penjelasan global ya. Apa itu sampo sertip? Terinspirasi dari beca Mang Odik yang akhirnya ditemukanlah sampo sertip. Sampo sertip ini adalah sampah organik sebagai sumber energi alternatif. Berawal dari berpikir analitis, kritis, inovatif, maka terciptalah kreativitas untuk menemukan sesuatu yang tadinya tidak berguna menjadi berguna. Kami dari SMA Negeri 1 Megamendung punya pikiran sesuatu hal yang tidak bermanfaat, sesuatu hal yang dijauhi oleh orang, bagaimana caranya untuk memunculkan bahwa sesuatu itu menjadi bermanfaat, menjadi berguna. Maka akhirnya dari sanalah kami beserta para siswa untuk mencoba dari sampah kemudian diproses yang akhirnya bisa menjadi gas ya, kemudian bisa dimanfaatkan untuk memasak. Dan inilah karya unggulan kami, dan inilah menurut kami sesuatu hal yang memang sesuai dengan prinsip kami bahwa hidup ini harus bermanfaat dan menjadikan sesuatu juga bisa bermanfaat, berfaedah dan berguna buat orang lain. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi, memotivasi kepada yang lain sehingga ini bisa menjadikan program unggulan untuk KCD wilayah 1 Kabupaten Bogor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beja-beja carita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani SSI MPD, Kepala SMA Negeri 1 Megamendung. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa SMA Negeri 1 Megamendung berdiri pada tahun 2002. Visi misi SMA Negeri 1 Megamendung pada prinsipnya adalah menghendaki seluruh sivitas akademika menjadi religius, berkarakter, unggul, dan berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami berbahagia diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menjadi bagian dari program inovasi yang sangat original dari Pak KCD Wilayah 1 terkait dengan beca Mang Odik. Dalam kesempatan ini, SMA Negeri 1 Megamendung mengangkat tema tentang sampo sertif, yaitu singkatan dari sampah organik sumber energi alternatif. Mengapa kami mengambil tema ini? Dikarenakan tema ini alhamdulillah mengantarkan beberapa prestasi baik dari siswa ataupun dari guru. Siswa kami dengan tema sampah organik ini alhamdulillah menjadi juara 1 pada lomba opsi di tingkat Kabupaten Bogor dan mengantarkan salah satu guru kami untuk menjadi juara 3 di event gelar teknologi tepat guna tingkat Kabupaten Bogor. Di samping sampo sertif ini mengantarkan prestasi untuk siswa-siswi kami, alhamdulillah
sampah organik ini menjadi salah satu solusi untuk permasalahan lingkungan, diantaranya adalah menjadi salah satu energi atau alternatif energi yang terbarukan. Nah, di tayangan Beca Mang Odik nanti, Ibu dan Bapak atau para siswa di seluruh Kabupaten Bogor dapat melihat berbagai prestasi yang dimiliki oleh SMA 1 Megamendung, baik prestasi secara akademik ataupun secara non-akademik. Luar biasanya, alumni dari SMA 1 Megamendung telah diterima di berbagai PTN ataupun universitas di dalam ataupun di luar negeri. Di antaranya adalah ada alumni kami yang menempuh pendidikan di Amerika, di Jerman, dan di Turki dengan berbagai profesi yang saat ini mereka dalami. Di antaranya adalah ada yang menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi dokter, menjadi guru, menjadi entrepreneur, dan berbagai profesi-profesi mulia lainnya. Itu singkat cerita terkait tayangan Beca Mang Odik dari SMA Negeri 1 Megamendung. Mudah-mudahan seluruh audiens dapat mengambil sisi positif dari tayangan Beca Mang Odik SMA Negeri 1 Megamendung. Terima kasih untuk seluruh pihak yang terlibat dalam produksi kegiatan Beca Mang Odik SMA Negeri 1 Megamendung, khususnya adalah teruntuk Bapak Dr. Andes Ainuddin MM yang telah menginisiasi untuk tema Samposertif SMA Negeri 1 Megamendung. Demikianlah keseluruhan tayangan Beca Mang Odik SMA Negeri 1 Megamendung. Semoga memberikan manfaat yang berarti untuk institusi pendidikan di wilayah Kabupaten Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beja-beja Carita Adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ibu kotanya berada di kota Bandung. Dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional. Hampir 23% dari total luas 29,3 ribu kilometer persegi dialokasikan untuk produksi beras. Tidak dimungkiri lagi, Jawa Barat merupakan rumah produksi bagi ekonomi Indonesia. Hasil pertanian Provinsi Jawa Barat menyumbangkan 15% dari nilai total pertanian Indonesia. Hasil tanaman pangan Jawa Barat meliputi beras, kentang manis, jagung, buah-buahan, dan sayuran. Di samping itu juga terdapat komoditi seperti teh, kelapa, minyak sawit, karet alam, gula, coklat, dan kopi. Peternakan menghasilkan 120.000 ekor sapi ternak, 34% dari total nasional. Dengan keasriannya yang masih terjaga, menjadikannya sebagai paru-paru dunia. Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki banyak potensi alam maupun sumber daya manusia. Dari beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor, kita akan berfokus ke SMA Negeri 1 Megamendung yang berlokasikan di Kecamatan Megamendung, Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, yang telah berhasil membuat inovasi dengan mengolah sampah dan limbah organik ke tingkat yang lebih tinggi lagi, menjadi sebuah energi yang sering kita sebut dengan biogas. Mengolah sampah dan limbah organik dengan sedemikian rupa agar terciptanya lingkungan yang indah serta nyaman bagi kita semua. Demi masa depan yang lebih cerah, SMA Negeri 1 Megamendung mencoba untuk mengembangkan energi alternatif biogas untuk dijadikan sebagai energi utama bagi warga sekolah ataupun masyarakat di sekitarnya. Beja-beja Carita Dung, kayaknya udah ada lagi nih. Ya nih ikannya nggak ada yang nyantol lagi. Mau pulang aja tuh. Kayaknya segini ikannya udah- lagi puasa. Segini udah cukup gak sih? Udah cukup kali ya? Cukup. Cukup ya. Buat kita berdua mah cukup. Cukup ya. Aku pulang aja. Ya pulang yuk. Pulang. Capcin. Cin, Cin apa? Capcus Cin. Ya, Capcin. Iya. Pulang ah. Pulang. Yuk, kita pulang. Pulang. Hari-hari Apa? Duh. beres bersihnya. Iya, bersihin. Gak. Apa? Kompor gak nyala. Masa gak nyala? Cobain. Cobain bener ya. Oh iya gak nyala. Kenapa ya? Kenapa? Gasnya lu mau beli. Lu mau bukannya beli ya tuh.
Bener lupa. Masa makan ikan mentah? Itu bisa makan kan? Masa makan ikan mentah? Memang nggak vampir. Bukan vampir, lu mau punya darat? Dasar lu. Gimana sih lu? Aduh, lapar ya Allah, udah mati. Sama, lapar, kerunyukan. Hei, kalian lagi ngomongin apa sih? Cu, ini nih, kita mau goreng ikan, tapi gasnya mati. Ya nih Ju, gasnya habis. Oh gitu. Ngapain bingung-bingung? Kan sekolah kita ada kompor biogas. Hah? Biogas? Iya, kompor biogas. Emang kalian nggak tahu? Coba duduk sini. Pernah denger sih tentang biogas, tapi emang apaan, Cu? Kompor biogas itu kompor yang ini loh, yang gasnya itu bukan dari gas LPG atau gas tabung yang ada di yang ada di warung-warung. Tapi gasnya itu berasal dari hasil pengolahan sampah organik. Emang kalau sampah organik sendiri itu apa sih? Sampah organik itu sampah yang relatif alami ya. Yang contohnya kayak daun-daun, terus sayuran, dan lain-lain lah. Oh gitu. Iya gitu. Biar lebih lanjutnya kita ke tempat biogasnya aja yuk. Boleh? Ayo. Gas gak sih? Gas dah. Gaskan, ayo. Biogas yang sekolah kita punya, ini kompornya. Sampah-sampah organik seperti daun dan rumputan dimasukkan ke dalam tong ini. Lalu setelah itu, sampah-sampah tadi akan mengalami pembusukan dan akan menghasilkan gas metana. Sesudah itu, nah itu yang bisa kita manfaatkan untuk menyalakan kompor, kayak gitu. Nah, kalau misalnya gasnya dari sampah, nanti makanannya bawa sampah gak? Enggak dong, gasnya tidak akan berwarna dan tidak akan berbau, sehingga makanan yang kita masak dalam kompor ini tuh nggak akan bau sampah kayak gitu. Oh gitu ya, Ju. Coba nyalain. Coba deh Rak, nyalain kompornya. Oke. Wah, kok nyala? Nah, penghasil gas ini adalah sampah organik. Jadi, kalau misalkan diterapkan di rumah, bahan bakarnya bisa berupa sampah-sampah dari dapur kita. Jadi, selain hemat karena nggak usah beli gas lagi di warung, kita juga bisa menjaga kebersihan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah yang ada di dapur kita, tetapi memanfaatkannya menjadi biogas. Oh, jadi gitu. Yaudah dong, masukin ikannya. Goreng. Gas. Gas. Masukin dong. Goreng. Udah matang. Makan yuk. Yuk. Semangat nih. Enak banget kayaknya ya. Aduh, kenyang banget ya. Ya Emang paling enak emang makan ikan rame-rame gini. Ya lah, apalagi cuacanya mendukung nih. Betul. Ya udah yuk kita beresin aja. Takut keburu hujan soalnya udah mendung nih. Ya udah. Yaudah yuk, ini beresin. Iya bro, berangkat. Apa ada? Buntut. Ini guys. Duduk. Oke. Ih, gak kerasa ya bentar lagi kita mau lulus tau. Iya ya, kamu jadi apa ya? Mau tahu? Kalau aku masih mau jadi artis ya guys ya. Soalnya aku mah bakal banyak fans nantinya. Kamu dong gaya banget sih. Emang kamu mau jadi apa gak? Kalau aku sih pengen jadi polisi, biar bisa menegakkan keadilan. Wih, mantap. Cuma ini bagus sih, Penju. Sebentar yuk.
Iya nih sekalian nih bawa. Dadah bentar ya. Ya. Dadah. Nah, ini gak kebenaran aku punya kontak alumni sini yang bener-bener jadi polisi. Wah, yang bener lu. Mau dihubungin gak? Boleh dong. Oke, sip. Coba kita lihat. Amin. Kat. Ini pegang tuh sama kamu. Iya. Potret aja. Nah. Lama euy. Angkat. Ya. Nah, terhubung. Halo Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Kak? Baik? Alhamdulillah baik. Oh, Nah, alhamdulillah. perkenalkan Kak, nama saya Ega. Ega, dan ini teman saya Dudung. Dudung. Nah, kami dari SMA Negeri 1 Megamendung ingin menanyakan kepada Kakak bagaimana kesan Kakak dari masa sekolah hingga sekarang, Kak, bagaimana? Ya, soalnya kan Kakak sekarang jadi polisi. Kebetulan Ya. si Ega teh pengen jadi polisi, Kak. Cita-citanya. Oh, mantap. Iya, Ya. Kak. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Iya, Kak. Nama saya Muhammad Guntur Fikriya Yudhistira, alumni SMA Negeri 1 Megamendung, angkatan 14 tahun 2018. Dan alhamdulillah sekarang saya berprofesi sebagai anggota Polri, lulus pendidikan Polri di tahun 2020. Oh, Saya setelah lulus dari SMA Negeri 1 Megamendung belum langsung mendaftar menjadi anggota Polri ya, karena masih terikat kontrak atlet untuk persiapan Porda 2018. Karena pada saat itu tuan rumahnya yaitu Kabupaten Bogor. Dan alhamdulillah saya mendapatkan medali emas pada saat Porda 2018 itu. Dan di tahun yang sama juga saya ikut kejuaraan di Bangkok, Thailand, dan berhasil mendapatkan medali perunggu. Nah, pada saat awal tahun 2019, barulah saya daftar untuk menjadi anggota Polri jalur rekrutmen proaktif atau singkatnya Rekpro, di mana jalur itu untuk pemuda-pemudi yang memiliki prestasi setingkat nasional atau bahkan hafiz Quran yang hafal 30 juz ya. Dan setelah mengikuti rangkaian tes dan alhamdulillah pada Agustus 2019 itu saya dinyatakan lulus dan terpilih untuk mengikuti pendidikan di SPN Polda Jawa Barat. Dan mengikuti pendidikan selama 7 bulan dan dilantik pada bulan Maret 2020. Ya. Nah, menurut saya SMA Negeri 1 Megamendung itu merupakan sekolah yang luar biasa karena mendidik saya menjadi pribadi yang disiplin, penuh tanggung jawab, berani untuk menerima tantangan apapun ya. Jadi adik-adik sekalian harus bersyukur bersekolah di Semanim atau SMA Negeri 1 Megamendung ini karena Semanim ini memberikan segala hal yang kalian butuhkan untuk pembentukan sisi akademis dan sikap mental. Iya, Kak. iya, Kak. Untuk bekal nanti kalian dalam kehidupan di masyarakat. Selain itu juga kegiatan ekstrakurikuler yang banyak dan beragam akan sangat membantu kalian untuk membekali diri dan berbagai kompetensi yang kalian butuhkan di era globalisasi seperti sekarang ini. Ditambah guru-guru yang friendly, ya kan? Ya, Di Semanim. pada baik, Kak, bener. Benar. Pada Nah, baik. sedikit pesan untuk adik-adik saya. Iya. Ya, Kak. Selagi masih muda, silahkan isi dengan kegiatan yang positif dan perbanyak prestasi di bidang yang adik-adik tekuni sekarang ini Gitu. untuk bekal di masa depan nanti. Siap, Iya, Kak. Kak. Mungkin saja. Oh, gitu ya, Kak. Terima kasih ya, Kak, Iya. atas pengalaman dan motivasinya. Semoga teman saya ini si Ega bisa ngikutin lah kayak Kakak jalan-jalannya gitu. Amin, amin. Amin, Jadi amin. polisi. Amin. Yang terpenting doa, usaha, dan minta restu kedua orang tua. Oh, siap pasti Siap, Kak, itu siap, pasti. Terima kasih ya, Kak. Assalamualaikum. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz. Beja, beja.
Bella-Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semanim juara. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang biodigester portable yang saya rancang dengan bahan dari lem bekas ya. Dan nanti insya Allah kita akan memproses sampah-sampah organik yang kita dapatkan di sekitar SMA Negeri 1 Megamendung ini sebagai bahan baku pembuatan biogas. Nah, di sini sampah organik tadi sedang dicacah oleh Pak Mulyadi ya. Penyacaan ini untuk mempercepat proses penguraian sampah organik di dalam biodigester ini. Nah, biodigester ini juga terdiri daripada dua bagian, yaitu bagian wadah ya, dimana perlakuan terhadap drum bekas ini kita hanya cukup membuka tutupnya saja, sudah cukup seperti itu. Dan drum satu lagi kita harus memodifikasinya sehingga drum yang satu ini selain ukurannya menjadi lebih kecil dari temannya supaya bisa masuk, nanti juga kita harus membuat pegangannya supaya kita memudahkan kita ketika membuka dan penutup biodigester ini. Fungsinya menampung gas yang akan terbentuk nanti. Oke, adapun bahan-bahan yang sudah kita sediakan adalah tadi ya, ini bahan bakunya sampah-sampah organik dari sekitar sekolah. Lalu juga ada air nih, ada cakupan air, dan ada IM4. Dan dalam hal ini digunakan sebagai starternya. Biasanya kita menggunakan starternya secara alamiah, yaitu kotoran sapi yang masih baru ya, dan itu hasilnya cukup bagus. Kecepatannya itu dari mulai proses sampai dihasilkan biogas itu kurang lebih 4-5 hari. Nah, yang ini kita akan menggunakan IM4 ya, IM4 untuk starternya, sehingga bisa mengganti starter yang kita gunakan terdahulu, yaitu dari kotoran hewan ruminantia. Oke, perbandingannya yang kita gunakan di awal pembuatan ini yaitu satu bagian starter. Kalau di sini kita menggunakan 60 ml ya, 60 ml IM4 ini. Lalu menggunakan air dengan perbandingannya 3 bagian air bila dibandingkan dengan sampah organik. Sampah organiknya menggunakan 2 bagian dan 3 bagian. Sementara starternya tadi adalah 60 ml, cukup untuk memproses biogas ini. Oke, Pak Mu, tolong dimasukkan aja sampah-sampahnya langsung ke dalam tabung ini. Oke, ngomongin itu. Jenis-jenis sampah organik yang bisa digunakan, semua jenis sampah organik ya. Kalau di lingkungan rumah tangga mungkin ibu-ibu ketika memasak ada beberapa bagian sayuran yang tidak bisa dipakai, misalkan bagian bawah kangkung atau kol yang bagian luarnya sudah dimakan ulat dan lain sebagainya, itu bisa kita manfaatkan. Oke, setelah sampah organiknya masuk di sini, kita tambahkan starternya ya. Jadi kalau pemirsa mau nyari, ini di toko pertanian banyak ditemukan ya, IM4 ini sangat praktis dan aromanya, keunggulannya aromanya tidak seperti bau kompos ini, cenderung lebih ada aroma gula merah gitu, seperti itu. Kita masukkan juga. Oke. Dan terakhir adalah kita masukkan bagian airnya. Oke, lanjut. Langkah selanjutnya setelah semua bagian masuk, ada sampah organik, ada IM4 sebagai starter, ada air, kita tinggal mengaduk sampai rata.
Oke, setelah teraduk, kita tinggal menutup dengan bagian penutup ini. Oke, sudah cukup ya. Ini jangan lupa kerannya harus kita tutup kembali. Nah, kalau lupa nanti gas metan yang terbentuk akan terbuang sia-sia ya. Nah, setelah proses seperti ini, kita tinggal nunggu selama 4-5 hari dan nanti setelah gas terbentuk, si penutup akan terangkat. Nah, kalau udah naik berarti tandanya itu gas sudah terbentuk. Kita tinggal sambungkan dengan instalasi kompor, kita pakai gas turun kembali. Turun kembali. Nah, seperti itu. Itu terus berlangsung. Selama sampah organiknya masih belum terurai semua, proses itu terjadi tiap hari. Hari ini kita pakai, sore habis, biarkan semalam, besok udah naik lagi. Begitu selanjutnya. Sampai si sampah organiknya habis, itu tandanya penutup ini sudah tidak naik lagi. Maka kita tinggal mengangkat lagi penutupnya, tambahkan lagi sampah-sampah organiknya. Kalau sudah terasa kental, kita tambah lagi airnya, kocok lagi, tutup lagi. Sementara penggunaan starter cukup hanya 1 kali saja. Itu proses pembuatan biogas di SMA Negeri 1 Megamendung. Semoga pengalaman ini bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semanim juara. Beja-beja carita. Pada awalnya pengolahan sampah di SMA Negeri 1 Megamendung memang dicampur, Bu. Dicampur antara sampah organik dan anorganik itu ditumpukan di sudut belakang sekolah dan setelah itu dibakar. Ya. Semakin hari semakin banyak, terus terjadi pembakaran, terjadi polusi juga. Nah, setelah beberapa tahun kemudian ternyata si sampah itu menggunduk. Ya, menggunduk lalu menjadi pemandangan yang kurang sedap atau enak dipandang, ya, udah bau. Setelah itu banyak seperti tikus berkeliaran gitu ya. Nah, pada tahun 2014 alhamdulillah kita bergabung menjadi sekolah adiwiyata ya. Di sana kita awal menjadi sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, Bu. Maka dari situ kita tahu bagaimana cara mengelola sampah, mulai dari memilah ya, memilah sampah dari anorganik dan organik begitu. Dan dukungan sekolah pada waktu itu memang mempersiapkan atau fasilitas bak atau penampungan sampah yang terpisah. Ada mereknya di situ, ada untuk anorganik dan organik. Selain itu di Megamendung juga lingkungannya itu masih mempunyai lahan atau tanaman ya, pepohonan yang rindang, sehingga memang setiap harinya itu para caraka, tim kebersihan kita itu membersihkan daun-daun, terus hasil babat rumput, dan bingung untuk membuangnya kemana gitu kan. Nah, dari situ nih awal mulanya. Lalu selanjutnya masih belum berjalan. Akhirnya kita berkoordinasi dengan DKP. DKP itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor untuk mengangkut sampah ke kita. Bayangkan pada waktu itu sebelum 2014, sebelum tergabung dari sekolah adiwiyata, itu satu minggunya satu truk. Maksudnya datang ke sini itu bukan satu truk ya. Jadi untuk mengangkut itu seminggu sekali gitu, seminggu sekali. Nah, setelah itu, setelah kita bergabung dengan adiwiyata, alhamdulillah kita pilah, kita koordinir sampah-sampah yang anorganik itu dipilah, yang masih bisa didaur ulang seperti sampah plastik itu di kilo ya, dijual ya, menghasilkan. Nah, untuk organik sendiri ternyata dari teman kita guru biologi diperkasi oleh beliau, digagas oleh beliau, dibuatkan suatu instalasi yang namanya biodigester.
di mana sampah organik itu ditampung, dikumpulkan, yang tadinya kita gunduk, kita angkut dengan truk gitu kan. Nah, sekarang organik itu kita pilah, kita pisahkan, kita masukkan ke dalam alat yang namanya biodigester gitu. Nah, di situ kita menghasilkan apa yang namanya dengan disebut biogas atau yang dikenal dengan gas metan itu gitu. Dengan cara begini ini mengurangi pencemaran udara. Jadi si gas metan itu yang tadinya harusnya terbang ke atas, berlumpuk di atmosfer sehingga dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, di sini kita gunakan untuk dibakar. Jadi hasilnya itu bukan metan lagi yang keluar, tapi CO2 ya, karbon dioksida itu. Nah, begitulah kira-kira pengolahan sampah, dan alhamdulillah pada saat kegiatan mengikuti sekolah adiwiyata itu mulai berkurang, Bu. Yang tadinya pengangkutan sampah dari DKP khususnya anorganik itu berkurang, yang tadinya 1 minggu sekarang sudah 2 minggu, apalagi pandemi ini sebulan sekali. Nah, terus untuk yang organiknya itu sampah-sampah daun-daun atau potongan babat rumput itu selalu kita kumpulkan dan jadikan biogas dan pupuk kompos. Beja-beja carita